Halo Moviters, ketemu lagi dengan saya Hendrik Pratomo. Hari ini saya akan ngoprek-ngoprek lagi nih. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang emas logam mulia versus emas perhiasan. Kemarin ada yang nanya nih, kalau saya simpan emas perhiasan, itu menguntungkan nggak sih mas? Nah, pengen tahu? Kita akan bongkar satu-satu. Indikator yang akan kita bahas, yang pertama ada fungsi, yang kedua kualitas, yang ketiga sumber harga, yang keempat model, yang kelima ongkos buat, yang keenam harga jual kembali, dan yang terakhir proses jualnya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama ya teman-teman semua ya. Yang pertama dari fungsi. Nah, emas logam mulia secara fungsi itu lebih tepat untuk simpanan ataupun investasi. Kalau saya pribadi lebih untuk memproteksi harta kekayaan yang sudah saya kumpulkan nih, karena emas cenderung tahan terhadap gerusan inflasi. Nah, sedangkan kalau perhiasan, dari namanya saja sudah perhiasan ya, artinya berhias. Jadi secara fungsi menurut saya ini lebih untuk berhias atau untuk mempercantik diri. Biasanya kalau yang perempuan seneng nih sama perhiasan ya, kalung, cincin, giwang gitu ya. Biasanya para wanita nih yang sangat mengemari perhiasan. Lalu kita lihat yang kedua, secara kualitas. Nah, secara kualitas kalau emas logam mulia rata-rata kadarnya tuh sama, 24 karat gitu ya, dan berlaku secara internasional. Sedangkan kalau di perhiasan, karatasenya biasanya memiliki standar yang berbeda-beda nih. Jadi nggak sama ya, apalagi berlaku secara internasional itu nggak. Jadi tiap toko, tiap penjual itu memiliki standar yang berbeda-beda. Ada yang emasnya emas muda, emas murni, atau misalkan emas 23, seperti itu mungkin teman-teman pernah dengar ya. 3. Sumber harga. Nah, kalau untuk sumber harga ini, emas logam mulia atau emas batangan, secara sumber harga dia lebih transparan karena teman-teman bisa langsung cek di situs resmi, di website. Kalau saya biasanya membandingkannya pakai Antam ya, kita lebih mudah karena Antam ini biasanya menjadi patokan nasional, meskipun emas merek lain juga memiliki patokan harganya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan perhiasan. Kalau perhiasan saya akan sebut apa ya, mungkin tidak transparan ya secara harga, karena yang menentukan harganya secara market, secara umumnya itu langsung dari penjualnya atau dari tokonya sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa ngecek nih ke situs atau ke website gitu ya. Jadi harga ditentukan langsung dari tokonya masing-masing. Lah, yang keempat mengenai model. Kalau emas batangan itu biasanya modelnya ya standar ya, kotak aja. Cuma seiring perkembangan zaman, sekarang sudah ada yang custom nih, masih bisa di custom atau misalkan digambar-gambar gitu ya, itu bisa. Itu ada beberapa perusahaan yang bisa mengcustom seperti itu. Tapi di produk Antam sendiri pun juga sudah menyediakan emas-emas yang unik nih. Ada emas batik, emas yang koleksi edisi gitu ya. Itu juga unik sekali, jadi nggak monoton kotak-kotak aja bentuknya ya. Nah, bagaimana kalau perhiasan? Kalau perhiasan rata-rata itu orang belinya ya kalung, cincin, gelang, giwang gitu ya. Nah, itu biasanya bisa di custom. Kalau misalkan kita nggak pengen custom, bisa langsung pilih yang tersedia di etalase. Lanjut yang kelima nih, teman-teman semua. Yang kelima ini ongkos buat. Nah, kalau di logam mulia itu bukan ongkos buat ya, namanya ongkos cetak. Nah, biasanya kalau teman-teman dengar berita nih, harga emas Antam turun nih, sekarang menjadi 1.006.000 misalkan. Nah, itu jangan wah dulu ya, karena itu harganya sebenarnya belum ditambah sama ongkos cetak. Pengen tahu biaya cetaknya gimana? Cek langsung di situs webnya Antam, nanti di situ diklik aja, nanti langsung muncul tuh. Ada pajak, ada biaya cetak berapa total, jadi misalkan jadi 1.060.000. Nah, itu adalah harga keseluruhan dari harga emas 1 gramnya, misalkan seperti itu. Nah, lalu kita lihat perhiasan. Bagaimana nih kalau perhiasan ya? Di perhiasan itu ada ongkos buatnya. Nah, biasanya itu ongkos buat bisa 20-30%. Jadi kita sudah bayar emas, istilahnya ya, beli emasnya, ada tambahan lagi 20-30% untuk ongkos pembuatannya. Jadi lumayan mahal ya. Apalagi kalau misalkan kita punya request custom nih yang modelnya unik atau desainnya rumit gitu ya, itu bisa mempengaruhi harga si perhiasan tersebut. Bisa jadi lebih mahal lagi. Oke, yang keenam teman-teman semua, harga jual kembali. Bagaimana nih? Nah, secara harga jual, emas logam mulia Antam ini jelas nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan perhiasan. Karena emas logam mulia Antam
harga jualnya itu berpatokan pada harga buyback gitu. Nah, ini harga buyback ini berlaku di market. Biasanya memang masih Antam yang menjadi patokan. Jadi, teman-teman pada saat ingin menjual logam mulia, tinggal cek aja harga buybacknya berapa kira-kira. Nah, biasanya toko atau misalkan tempat yang menerima jual beli emas itu biasanya memberi harga di atas harga Antam gitu. Rata-rata sih seperti itu ya. Mungkin ada juga yang di bawah harga Antam. Nah, bagaimana dengan perhiasan? Kalau perhiasan tadi ada tambahannya 20-30% biaya ongkos buatnya atau biaya buat ya kita sebutnya. Nah, pada saat kita jual, biaya yang tadi itu tidak dihitung nih teman-teman semua ya. Kadang-kadang malah bisa jadi harganya tuh turun jauh ya, turunnya jatuh banget. Nah, biasanya juga kalau kita jualnya nggak di toko yang waktu kita beli, itu akan ditawar harganya sangat rendah. Mungkin kalau ada yang punya pengalaman, boleh berbagi ceritanya ya di kolom komentar, di sharing aja di sini. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kayak tadi kita misalkan beli modelnya rumit, desainnya limited gitu ya, ada pernak-perniknya, mutiara-mutiara. Nah, itu tidak dimasukkan ke dalam hitungan pada saat kita menjual emas. Jadi pada saat kita ingin menjual perhiasan, ya hanya emasnya saja yang dihitung. Jadi kemungkinan kalau di perhiasan itu biasanya harganya akan dropnya lebih banyak dibandingkan dengan emas logam mulia. Yang ketujuh nih teman-teman, proses yang terakhir nih ya, ini proses jualnya seperti apa. Nah, kebetulan emas logam mulia Antam sekarang sudah ada edisi yang sertifikat gitu ya, jadi sudah dikemas secara lebih aman, packagingnya bagus, dan itu cukup dengan di scan pakai Certi-Eye aja, pakai aplikasi Certi-Eye, langsung ketahuan emasnya asli atau enggak. Nah, itu prosesnya cepet banget, jadi kalau misalkan teman-teman pengen jual, ya nggak sampai 5 menit lah, udah terima uangnya, cepet ya. Beda lagi dengan perhiasan. Kalau perhiasan ini butuh waktu karena perhiasan tersebut pasti akan dicek terlebih dahulu. Biasanya digosok pakai RUG ya, dicek. Nah, itu sedikit memakan waktu untuk pengecekannya. Jadi ya harap bersabar. Setelah itu baru teman-teman bisa menerima uangnya. Nah, itu tadi 7 indikator yang sudah kita kupas bareng-bareng nih teman-teman semua. Jadi semoga ini dapat memberikan manfaat dan ilmu baru buat Movitners di rumah. Kesimpulan saya, jika teman-teman ingin berinvestasi, pilih aja emas logam mulia. Kalau saya pakainya Antam ya, terserah. Teman-teman bebas milih emas produsen mana aja untuk berinvestasi. Nah, bagaimana dengan perhiasan? Saran saya sih kalau memang untuk berhias ya gunakan saja perhiasan. Setidaknya ini masih lebih baik daripada teman-teman menghabiskan uang untuk hal-hal yang konsumtif. Jadi kalau masih dibelikan perhiasan, nilainya malah masih terus bertahan tinggi gitu ya nanti pada saat teman-teman jual, walaupun nilainya nanti bisa lebih rendah dibandingkan dengan emas logam mulia Antam. Baik teman-teman semua, sekian video dari saya, semoga dapat memberikan manfaat. Tunggu lagi video-video kita berikutnya di channel Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.